Saudara, bisa kami gambarkan bahwa ada beberapa kesenian yang sudah disiapkan mulai dari pintu 7 Gelora Bung Karno hingga menuju ke pintu masuk stasiun Istora Mandiri ini. Kesenian dari Betawi, ini merupakan kesenian lokal DKI Jakarta, sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menyambut kedatangan Presiden, Gubernur, jajaran Menteri Kabinet Kerja yang akan ikut serta dalam peresmian fase pertama dari MRT Jakarta ini. Tentunya hal yang spesial lainnya adalah warga juga bisa menikmati MRT Jakarta secara gratis selama 1 pekan ke depan mulai tanggal 25 Maret hingga 31 Maret 2019 sebelum nanti pada tanggal 1 April 2019 sudah akan dioperasikan secara komersil atau sudah dibebankan biaya kepada para penumpang yang ingin naik MRT Jakarta. Ibrahim. Baik, terima kasih Akbar Prabowo. Tahan, nanti kami kembali akan menghubungi Anda bagaimana ketika peresmian dimulai. Akbar Prabowo tadi melaporkan di halte Istora Mandiri. Dan saudara, di studio Kompas TV juga kami hadirkan narasumber untuk kita menggali lebih dalam bagaimana peran MRT di Jakarta dan juga bagaimana ada transfer ilmu pengetahuan terkait dengan moda raya terpadu. Kita sudah kedatangan dari anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, kemudian juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Mas Tori Darmantoro. Selamat pagi Mas Tori, selamat datang di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Baim. Mas Tori, menarik bicara soal MRT ini yang kita semua tunggu-tunggu. Dari 1985, saya belum ada saat itu, dan kini ternyata tahu bagaimana MRT yang dari 1985 dicanangkan, kini diresmikan. Sedikit gambaran soal MRT, apa yang Anda soroti Mas sebagai Dewan Transportasi Kota Jakarta? Ya, ada 3 yang saya soroti. Yang pertama adalah ini momen bersejarah. Bersejarah karena apa? MRT ini pengoperasiannya itu jauh lebih sophisticated, lebih kompleks dibandingkan Transjakarta maupun juga dengan KRL gitu, karena dia ada terowongan dan sebagainya, jadi standarnya tinggi. Nah, yang kedua setelah bersejarah, yang kedua itu adalah dengan standar yang tinggi ini akan menaikkan standar layanan angkutan umum yang lain. Karena MRT, saya pakai MRT ya Mas ya. Oh, istilahnya sekarang, nah itu dia, memang saat ini harus dibumikan kembali moda raya terpadu artinya. Jadi kita memanggilnya sekarang bisa MRT ya. Iya, MRTJ kan. MRT. Ya, jadi yang kedua adalah terpadunya ini, aspek terpadu dari MRT, di mana nanti ketika MRT ini memimpin kualitas, ya peningkatan standar kualitas layanan, nanti angkutan-angkutan lain yang terpadu dengan MRT itu juga akan dipaksa naik standarnya. Jadi jangan sampai ada ketimpangan antara kualitas layanan MRT dengan moda-moda yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah jumlah penumpang. Ya, kita nggak pengen kita udah bangun mahal-mahal gitu nanti nggak ada yang naik kan. Nah, ini terpadunya untuk menaikkan pengguna ini pemerintah dan khususnya PT MRT harus terus mengupayakan keterpaduan di 3 hal. Pertanyaan adalah fisik, fasilitas integrasi di setiap stasiunnya. Kemudian yang kedua adalah layanannya. Jangan sampai nanti ada orang keluar dari MRT nggak dapat layanan, gitu kan. Terus nanti kemudian mereka tidak dirancang layanan lanjutannya. Itu. Biasanya layanan seperti apa yang diharapkan? Ya. Baik, tahan dulu. Mas Tori, tahan dulu. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV juga. Tadi di Istora Mandiri Akbar Prabowo, kali ini ada Mutiara Ramadini yang berada di Bundaran Hotel Indonesia. Mutiara, bagaimana persiapan di Bundaran Hotel Indonesia sejauh ini? Acara tengah digelar, salah satunya yakni hiburan bagi masyarakat dengan adanya penampilan sejumlah artis dari Indonesia tentunya. Dari informasi yang kami dapatkan, nantinya acara peresmian MRT Jakarta ini akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti juga akan ada penandatanganan adanya peresmian, ada prasasti sebagai tanda peresmian MRT
Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, Presiden RI yang juga akan hadir dalam acara peresmian MRT Jakarta, sejumlah pihak seperti misalnya yakni dari Ketua DPRD DKI Jakarta, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian ada juga nanti Direktur Utama dari MRT Jakarta serta Vice President dari JICA juga akan hadir untuk bersama-sama meresmikan MRT Jakarta. MRT Jakarta ini sudah dibangun sebelumnya pada tahun 2013 lalu, yang mana pada hari ini tentunya peresmian operasional daripada MRT Jakarta ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Baik, tampak persiapan sudah terlihat di sana, panggung hiburan juga sudah mulai menyajikan pertunjukan-pertunjukan bagi masyarakat yang masih menantikan peresmian. Terima kasih Mutiara, tahan, nanti kami akan kembali hubungi Anda ketika peresmian dimulai. Mas Tori tadi bicara soal terpadu fisik, bagaimana fasilitas yang terintegrasi, kemudian juga layanan. Satu lagi tadi poin yang belum Anda sampaikan. Jadi ada 3 ya keterpaduan. Pertama fisik. Stasiun dengan fasilitas-fasilitas stop, bus stop, taksi stop, kemudian angkutan online stop ya sekarang. Yang kedua adalah layanannya. Jadi jadwalnya itu benar nggak, sama nggak, kita bisa rely apa enggak gitu. Terus yang ketiga baru pembayarannya. Informasinya 10 menit katanya jadwal setiap pemberangkatan per kereta. 10 menit di dalam keretanya. Tapi ketika Anda keluar dari stasiun, apakah ada layanan tambahan? Kalau di stasiun sepanjang Sudirman nggak ada masalah. Anda tinggal jalan, sudah seperti kayak di Singapura, udah kayak di New York, sudah udah sama lah. Dengan gitu wilayah yang lainnya, nah itu dia. Atau Bundaran HI Indonesia. Nah itu, keterpaduan. Saya dari mulai Senayan, Bundaran Senayan, CSB lah mungkin ya, Senayan sampai HI itu nggak ada masalah. Ya pedestriannya, kemudian tata ruangnya juga sudah offices ya, CBD itu memang sudah cocok sekali untuk moda raya seperti ini. Yang menjadi PR itu, dan ini PR-nya pemerintah, itu adalah dari Bundaran Senayan sampai ke Lebak Bulusnya. Terutama untuk yang Panglima Polim dan Fatmawati, karena tata ruangnya berbeda dengan Sudirman. Mereka itu lebih ke komersial area kan? Artinya itu yang harus disesuaikan. Idealnya ketika ada MRT dengan stasiun bawah tanah, itu tata ruangnya seperti apa? Kalau yang Sudirman sudah ideal, Mas. Sudirman ideal. Idealnya apa? Dia walkable ya. Jadi ramah terhadap pejalan kaki, dan kemudian densitasnya tinggi. Kan kalau di Sudirman kan gedungnya tinggi-tinggi kan. Artinya dalam square satu tapak gitu, footprint dia penggunanya sangat banyak kan, ada puluhan ribu orang yang bekerja di situ. Jadi udah cocok. Nah, cuman yang sekarang yang Senayan sampai Lebak Bulus yang akan perlu harus disesuaikan lagi bagaimana dengan kebutuhan adanya stasiun bawah tanah, aksesnya seperti apa, keamanan masyarakat penggunanya juga seperti apa. Kalau yang di Bundaran Senayan sampai Lebak Bulus kan elevated ya, jadi nggak di bawah tanah. Ya, itu yang perlu perbaikan. Ini dia visualnya kami tampilkan, Mas Tori. Ini adalah tadi bagaimana jalur yang elevated ya, yang jalur layang dari Senayan ke Lebak Bulus, itu juga yang menjadi harus kita perhatikan. Tentu ini kalau secara desain masyarakat Indonesia juga takjub melihat apa yang dihadirkan MRT ini. Namun tentu banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat soal pengguna. Ini kan tadi gambarnya stasiun CSB dan stasiun dan halte koridor 13 kan. Nah ini juga PR dari pemerintah bagaimana memberikan sambungan langsung. Dari ketika Anda turun di koridor 13 bisa langsung ke stasiun CSW, begitu juga sebaliknya. Karena integrasi semacam ini yang kemudian bisa membuat orang lebih tertarik menggunakan angkutan umum secara terintegrasi. Mas Tori, kalau tadi jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo menyatakan bertanya kepada Menteri Perhubungan sudah 100% siap. Artinya dari segi fisik pelayanan MRT sudah siap. Tapi kalau misalkan Anda melihat bagaimana kesiapan dalam hal terintegrasinya dengan moda yang lain. Ya, jadi memang masih ada beberapa PR ya. Tentu saja kesiapan itu kalau dilihat secara tersendiri MRT-nya.
sistem MRT-nya itu mungkin sudah siap. Kementerian juga sudah mengeluarkan layak fungsi atau kemudian standar-standar yang lain sudah desain ya sama Kementerian Perhubungan. Tapi karena ini kan judulnya MRT, T-nya tuh ada terpadunya. Nah itu yang kemudian menjadi PR. PR-nya tentu saja PR utamanya tidak di perhubungan, tapi di PT MRT-nya, karena mereka yang juga berkepentingan kan untuk memberikan. Nah saya sudah lihat MRT juga udah kerjasama ya dengan Transjakarta untuk bikin feeder-feeder begitu. Bahkan satu sistem tiketing juga sudah mulai akan diberlakukan dengan tiket yang sama ya. Nah kalau tiketing ini pemerintah DKI Jakarta juga sudah mewacanakan untuk bikin company baru ya, yang bisa menjadi holding dari sistem-sistem tiket yang ada di masing-masing moda raya ini. Iya, disatukan. Tetapi kalau di aturannya BI, semua mesin tiket seperti itu kan memang harus multi akses. Jadi tidak hanya bisa dipakai satu kartu, tapi bisa oleh semua kartu yang memang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK. Baik. Gitu. Menarik Mas, jika kita lihat bagaimana situasi, ya tentu ini baru dibangun juga, yang menjadi PR ke depan adalah bagaimana menjaganya. Pola penggunaan atau pola penumpangnya sendiri seperti apa. Kalau kita lihat, tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Singapura, apa yang disajikan di Singapura. Kita bisa berbangga juga Mas Tori. Ya, saya rasa ini sudah otomatis ya. Kalau dilihat dari desain stasiunnya itu kan sudah ngacu pada international standard ya. Jadi ya fiturnya tidak akan beda jauh dengan yang ada di negara-negara lain. Kemudian kalau saya melihat itu kita sudah punya modal kapital di mana pengguna angkutan umum khususnya kereta itu sudah dididik dan didisiplinkan oleh PT KCI ketika mereka menggunakan KRL Jabodetabek. Nah ini yang perlu tinggal di pass on aja. Artinya di sini bisa kita katakan bahwa disiplin penumpang juga sudah mulai dilatih dengan hadirnya KRL di Jabodetabek ini ya? Bukan dilatih lagi, tapi sudah terbiasa, Mas. Terbiasa, ya. Antri tiket, antri naik eskalator, menjaga kebersihan, buang sampah di pada tempatnya begitu. Nah tinggal sekarang staff-staffnya kayak Mas ini ya, staff-staffnya MPT MRT itu melakukan enforcement secara simpatik. Iya, bahkan tapping tiket juga sudah jadi terbiasa seolah-olah ya, tiketing sistem ya. Ketika mulai pembenahan 2009 PT KCI belum ada tiket elektronik. Iya. Sekarang orang sudah terbiasa sekali gitu. Tampak Mas Tori, kita lihat di halte Istora Mandiri sudah ada pengamanan yang dilakukan oleh pasukan pengamanan dari Presiden. Tampaknya Pak Presiden Joko Widodo sudah hadir di halte Istora Mandiri. Memang tadi rangkaian acara dimulai di stasiun MRT Istora Mandiri. Kemudian nanti akan naik MRT dan turun di Bundaran HI. Pusat peresmian di Bundaran HI. Istora ini memang bersejarah ya Mas Baim, karena 15 tahun yang lalu Gubernur Setiyoso meresmikan bus rapid transit Transjakarta itu di lokasi Istora, ini. Yang sama artinya ya? Sama di sini juga. Jadi ini lokasi yang bersejarah. Nanti kalau Mas Tori, boleh kita singgung bagaimana kita melihat antusiasme masyarakat yang ingin mengetahui, bahkan ketika dibuka pendaftaran secara online, uji coba MRT, ayo coba MRT, saya tidak sempat mendapatkan jatah Mas, penuh terus setiap harinya. Aduh, kasihan Anda itu. melihat, terima kasih loh Mas, Anda melihat antusiasme masyarakat menyambut kehadiran MRT ini, bagaimana? Ya, saya rasa sudah sewajarnya kalau masyarakat sangat antusias ya melihat MRT ini, karena memang selama ini MRT dipromosikan sebagai sistem angkutan massal yang modern. Baik, tahan dulu Mas Tori. Menarik apa yang terjadi di halte Istora Mandiri.
kita sudah melihat bersama pengamanan sterilisasi sudah dilakukan karena informasi yang kami peroleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah hadir di stasiun MRT di Istora Mandiri, Jakarta. Kita lihat bersama tadi Presiden RI dan juga Gubernur DKI Jakarta sudah hadir. Artinya sebentar lagi peresmian akan dilakukan, masyarakat juga sudah mulai terlihat memenuhi halte Istora MRT Jakarta. Bicara soal antusias kembali, Mas Tori, masyarakat banyak yang penasaran mencoba MRT karena selama ini mereka tahu bagaimana MRT digunakan di luar negeri, Singapura, Jepang yang sudah terkenal bahkan sering mereka gunakan, yang sering bepergian ke luar negeri. Artinya sebuah prestasi juga bagaimana menghadirkan moda transportasi terbaru di tanah air, Mas. Ya memang ini waktu yang bersejarah ya. Akhirnya Indonesia punya subway, moda raya terpadu ini beroperasi dengan untuk masyarakat luas gitu. Wow. Jokowi dan Anies Baswedan disambut oleh tari-tarian daerah khas Betawi. Tadi kita lihat bagaimana Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga ada, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy juga hadir di sana untuk melihat langsung momen bersejarah peresmian moda raya terpadu MRT. Gini kita sebutnya MRT, Mas ya? Iya, MRT untuk lebih mempublikasikan kepada masyarakat Indonesia. Moda raya terpadu, sekali lagi MRT. 2 kali Presiden mencoba MRT ini, Mas Tori. Ya, itu memang sudah tabiatnya Presiden Joko Widodo ya. Kalau punya proyek tuh pasti kan dicek, bener-bener dicek lagi sampai bener-bener gitu, apalagi mau peresmian. Yang menarik ini adalah kostumnya Presiden nih. Santai sekali. Artinya memang ini adalah untuk, ini sekarang sebetulnya simbol ya. Presiden tuh suka simbol-simbol gitu. Ini simbol bahwa semua masyarakat, nggak cuma yang berdasi, nggak cuma yang pejabat, tapi semua masyarakat bisa menggunakan MRT. Itu yang bisa menjangkau bahkan Jakarta, masyarakatnya yang multilateral, heterogen, berasal dari kosmopolitan, hadir ada semua di Jakarta, artinya semua bisa menggunakan moda raya terpadu ini MRT. Nah, artinya jika menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bicara soal tarif dong, Mas Tori. Ini kabarnya dulu sempat berembus bakal 10.000 informasinya. Kemudian juga Anies Baswedan menyampaikan rata-rata per stasiun 1.000 atau per kilometer 1.000. Masih digodok sampai saat ini. Nah, kalau Anda sebagai pemerhati transportasi melihatnya bagaimana nih soal tarif? Kalau tarif yang pertama harus terjangkau karena ini kan angkutan umum ya. Usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta yang disampaikan kepada Gubernur tahun lalu untuk MRT ini diusulkan sebesar 12.000. Dengan catatan 12.000 sudah termasuk angkutan penyambungnya. Oke, terintegrasinya itu tadi ya, karena terpadunya ini, Mas Tori ada 2 ya ternyata aksesnya. Yang pertama ada menggunakan eskalator, kemudian juga ada menggunakan tangga. Oh, ini karena ini aja, karena lagi ada event. Iya betul. Biasanya ada yang satu turun, ada yang satu naik. Oh gitu. Baik. Turunnya nggak pakai eskalator, naiknya baru pakai eskalator. Oh, namun ini karena artinya sudah dipersiapkan jalur disabilitas juga. Oh ya, itu sudah wajib. Ada eskalator, selain eskalator juga ada beberapa stasiun, ada lift kan untuk teman-teman disabilitas. Kemudian penyandang disabilitas. Terus kemudian kalau dilihat itu di lantai ada garis abu-abu itu. Oh iya, baik. Itu juga penunjuk jalur ya. Penunjuk jalur. Kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan tampak tadi. Saya begitu kurang jelas apakah betul tadi